menggemparkan publik dengan polemik rumah tangganya, hingga kisruh itu pun semakin memanas, perseteruan antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan rupanya mulai menemui titik temu. Ya, diakui oleh Bams bahwa masalah yang terjadi antara sang ibu dengan Hotma Sitompul kini tengah dalam proses perdamaian. Dalam pengungkapannya, Bams mengaku hubungan Desiree dengan Hotma serta keluarganya kini akhirnya membaik, hingga perdamaian adalah cara menyelesaikan masalah yang sebelumnya tak terselesaikan seperti layaknya benang ruwet. Semuanya bisa berjalan akhirnya baik. Jadi sekarang perdamaian masih dalam proses paperwork, cuman yang jelas perdamaiannya sudah terjadi. Kemarin juga sudah gelar perkara dan melalui kuasa hukumnya dari pihak HS mengakui bahwa ada kekeliruan batas tanah dan mereka bersedia untuk memperbaikinya, dan kami juga bersedia menerima perdamaian mereka. Prosesnya lagi di jalan, cuman yang jelas memang ketika gelar perkara memang terjadi kekeliruan batas tanah, dia ada pengambilan tanah. Cuman sudah clear kok, tidak ada masalah lagi, tidak perlu dibesar-besarkan lagi, dan dari pihak mereka sudah mengakui dan di depan yang berwajib semuanya kemarin, dan ya udah semua sudah sekarang lagi proses dan semestinya sih semua berjalan. Doakan saja. Kabar baik ini tentu menjadi kado Natal terbaik bagi Desiree Tarigan, mengingat hampir 1 tahun lamanya dirinya harus berhadapan dengan konflik yang terus memanas bersama dengan Hotma Sitompul. Mengingat polemik dengan Hotma Sitompul ditempuh dengan jalan perdamaian, lantas apakah Desiree akan kembali dengan Hotma Sitompul? Dan benarkah dalam waktu dekat, baik Desiree atau Hotma akan mencabut laporannya di kepolisian? Udah lebih tenang ya, udah menuju ke perdamaiannya, udah ditantanganin juga, ya udah lebih tenang lah. Kita perdamaian dalam arti kata tetap berdamai, bahwa semua permasalahan dibicarakan ada titik temunya, semuanya diselesaikan dengan baik-baik, tapi untuk kembali enggak. Udah pasti ada pencabutan dari dua belah pihak juga, karena kan sudah terjadi perdamaian ya. Tapi kan nggak bisa kita perdamaian hari ini besoknya langsung cabut kan, semua ada prosesnya, dan tapi intinya sudah ada kata kesepakatan antara kita semua. Gugatan Weni Aryani terhadap Rezky Aditya kini memasuki babak baru. Ya, Weni Aryani kemarin, Kamis 23 Desember 2021, terlihat kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemani sang anak dalam menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap suami Citra Kirana itu. Dalam pemeriksaannya tersebut, anak Weni yang diperiksa sebagai saksi pelapor dicecar dengan banyak pertanyaan seputar kedekatannya dengan sosok Rezky Aditya. Di sisi lain, sebagai ibu, Weni mengaku tak tega dengan pemeriksaan yang dijalani sang anak, hingga ia pun sempat keluar dari ruangan pemeriksaan lantaran mendengar sang anak mengutarakan ingin memiliki ayah seperti teman-temannya yang lain. Tadi agendanya sih pemeriksaan, pertanyaannya standar ya, antara terlapor itu ditanya apakah Kiki mengenal sama terlapor, atau apa Kiki pernah diajak jalan sama terlapor, apa Kiki juga pernah diberikan sesuatu oleh terlapor. Seputar itu aja, seputar pertanyaan ayah ke anak aja. Cuman tadi memang ada Kiki menjawab, dia memang pernah diberi hadiah rumah piano. Pada saat ditanya apakah Kiki juga pernah ketemu, ya, tadi apakah ditanya juga apakah Kiki mau untuk ketemu, ya dia jawab. Saya awalnya mendampingi, tapi kemudian saya sempat keluar karena nggak tega lah, nggak sampai hati gitu. Anak sekecil itu mesti datang satu ke instansi yang seperti ini gitu ya, walaupun maksudnya saya ibunya nggak sampai hati lah. Jadi tadi yang bikin lebih saya sempat keluar dampingin Keke adalah Keke bilang saya pengen punya, ditanya oleh penyidikan, Keke pengen punya ayah seperti teman-teman yang lain dan pengen tahu papanya siapa. Iya sih, saya pasti terus berjuang untuk Keke.
Mengingat sang anak sudah menjalani pemeriksaan, hingga Reski Aditya pun sampai saat ini belum mau melakukan tes DNA. Lantas seperti apa pula harapan Weni dalam menghadapi polemik berat dalam hidupnya ini? Saya berharap yang terbaik buat Keke. Jadi bukan angin segar, semua ini masih untuk Keke. Dipermainkan tidak, tapi lucu aja jadi berlarut-larut dan kembali ke awal kan. Tapi semua ini proses, jadi saya ikutin. Semuanya memang fakta. Kan tidak mungkin kita melaporkan seseorang itu tanpa ada bukti ya. Cuman permasalahan di sini kan baik yang di perkara pidana ataupun yang di perdata kan pembuktian kita kan cuma di tes DNA. Tapi kalau bila sudah disarankan, baik majelis hakim sudah menyarankan untuk DNA, dari pihak penyidik juga sudah menyarankan untuk tes DNA, tapi kalau tidak mau dilakukan, bagaimana? Dalam arti begini, seseorang yang sedang dalam tuduhan dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, kenapa dia tidak mau? Nah, berarti kan publik bisa menilai kenapa orang itu tidak mau melakukan pembuktian bahwa apa yang dituduhkan ke dia itu tidak benar. Meninggalnya selebgram Laura Anna memang masih meninggalkan duka yang cukup mendalam bagi keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Namun di tengah masih dalam suasana duka, pernyataan pihak pengacara Gaga Muhammad terkait kecelakaan tahun 2019 lalu dianggap hanya kecelakaan biasa, justru mengusik telinga keluarga Laura. Ya, kakak Laura, Greta Iren mengaku kesal dengan pernyataan kuasa hukum Gaga lantaran sang adik lumpuh hingga meninggal dunia lantaran kecelakaan yang disebabkan oleh Gaga Muhammad. Tak hanya itu, mendengar bahwa dalam persidangan akan adanya perdamaian, Greta pun mengaku tak terima. Mengingat 2 tahun Gaga tak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Laura hingga mengakibatkan lumpuh. Ya itu kan menurut dia kecelakaan biasa. Sekarang ya orang juga pasti mikir ini kecelakaan biasanya dari mana. Kecelakaan biasa tuh mungkin nyerempet Tuhan, udah spion hilang, udah oke gitu. Kecelakaan biasa. Ini kecelakaan sampai ngerenggut nyawa. Adik saya jadi lumpuh, akhirnya meninggal dunia. Apakah itu bisa disebut kecelakaan biasa? Enggak kan? Enggak, udah nggak bisa disebut kecelakaan biasa. Ini emang udah pasalnya aja kan luka berat. Nggak tahu, dan kayaknya nggak mungkin sih. Setelah begini udah merenggut nyawa adik saya dan dia masih minta damai. 2 tahun lalu kemana aja dia? Apalagi yang perlu dibicarakan, orang udah nggak ada. Nah, ganti rugi itu masih nanti, masih jauh. Ya, itu beda kasusnya. iya. Nah, Masih pidananya. itu satu-satu aja dulu, kita mau masih coba yang ini dulu, support Laura yang di sini. Nanti kita lihat ke depan. Udah dong. Udah kita hitung juga tahu. sampai Laura umur waktu itu 60 tahunan, 60 anak tahun. perempuan kan umurnya. Kan dihitung ya, Laura kira-kira umurnya sampai 60 tahun. Per hari Laura butuh berapa, yaitu yang harus mereka bayar sampai dia umurnya 60 tahun. Dihitung dengan, jangan lupa juga inflasi uang ya. Karena kan uang kan makin lama kan pasti ada inflasinya dalam jangka 60 tahun itu. Kan ya kita harus bayar suster, kita harus bayar obat-obatannya, belum nanti untuk luka dekubitusnya, itu harus diperhitungkan dong semuanya. Kan ini tanggung jawabnya dia. Sekali lagi ini kan kelalaian dari dia. Masa yang tanggung jawab kita semua. Dan dia bahkan nggak ngehancurin cuma masa depan adik saya, ngehancurin semua satu keluarga dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.